Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama Bunda Hoir. Tema hari ini Bunda Hoir akan membahas bagaimana cara mengajarkan anak sholat atau membiasakan sejak usia berapa anak itu diajari sholat. Sepengetahuan Bunda Hoir, anak usia mulai sejak 5 tahun. Bagaimana cara ngajaknya, bagaimana cara membiasakannya, eh, ini hal yang susah sebenarnya kalau dibilang susah, tapi kalau kita mau berusaha, insya Allah bisa. Yang pertama, di usia 5 tahun anak diajari sholat duhur. Bukan caranya mama, ketika mama-mama, karena ini yang di rumah biasanya mama, kebanyakan mama yang di rumah itu mamanya yang ngajak anak untuk sholat. Nah, yang pertama yang dilakukan di usia 5 tahun adalah membiasakan wudhu, diajak wudhu, diwuduin dulu. Nanti kalau main wudhu sendiri tidak apa-apa, yang penting suruh wudhu. Setelah itu terbiasa wudhu, diambilkan sejadahnya, diambilkan semua perlengkapan sholatnya. Nah, ketika anak sudah terbiasa di situ, anak suruh sholat, suruh benar, enggak. Biarin saja ketika usia 5 tahun itu, anak menirukan, melihat ibunya sholat, melihat ibunya sholat, gimana gerakannya, anak pasti insya Allah melihat, karena anak ini pandai meniru ya, pandai meniru. Di usia 5 tahun juga biasakan juga anak itu dituntun untuk baca Fatihah ketika mau tidur, dituntun untuk baca ayat-ayat pendek. Nah, itu di usia 5 tahun. Kalau bisa, kalau sudah hafal ditambah lagi doa iftitah, itu dibaca aja biar denger. Kalau disuruh baca, anak mah ada yang masih belum bisa, masih susah. Tapi di usia 5 tahun baca aja mamanya setiap hari. Kalau seumpamanya Fatihah, doa iftitah itu dibaca sedikit dibaca sehari 2 kali atau sehari 1 kali, tidak apa-apa, yang penting dibaca setiap hari biar anak terbiasa mendengar doa iftitah. Nah, di usia 5 tahun. Di usia 6 tahun itu biasakan anak itu mengerti sholat asar. Tadi yang waktu 5 tahun itu paham dengan sholat duhur, waktunya tahu ketika duhur itu sholat duhur, dan ketika 6 tahun itu paham dengan sholat asar. Jadi anak itu sudah mempunyai schedule, mempunyai waktu tersendiri kayak alarm di waktu usia 5 tahun. Nah, di waktu usia 6 tahun biasakan dengan sholat asarnya. Sholat asar juga dibawa, diajari juga di situ setiap hari sampai 1 tahun, itu sampai 6, di usia 6 tahun sudah mempunyai bekal sholat asar, sholat duhur sama sholat asar. Di usia 7 tahun sebenarnya ini maghrib sama isya. Sebenarnya maghrib sama isya ini kalau yang ngajinya ngaji sore atau ngaji maghrib itu sudah biasa di masjid itu sholat maghrib bersama, sholat isya bersama itu. Nah, maka di sholat isya, di usia 7 itu dibiasakan juga sholat isya dan sholat maghrib itu bersama. Kalau sebenarnya waktu ngaji tidak apa-apa, tapi ketika ada di rumah itu diajak sholat bersama. Nah, di situ ada usia 7 sudah bisa sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Di usia 8 itu belajar sholat subuh. Nah, itu yang paling sulit ada di sholat subuh. Itu banyak orang tua itu gak berhasil, adanya dipaksa. Kadang sampai usia 9, 10 itu masih kewalahan untuk bangunin sholat subuh. Kenyataannya setelah saya riset, setelah saya tanya-tanya ketika sharing sama teman-teman, itu ngajak anaknya cuma suruh, ayo sholat, ayo gini, ayo gini. Nah, itu caranya bagaimana biar efektif ngajak sholat subuh. Caranya diajak, dibangunin dulu. Dibangunin, kalau di kamarnya itu ada kipas anginnya dimatiin. Kalau di kamarnya itu ada AC-nya dimatiin. Nah, itu usaha untuk dia itu bangun. Setelah bangun, belum bangun, itu bangunnya lama, enggak bangun-bangun. Besoknya diulang kembali. Itu usaha untuk bangunin dulu. Nah, untuk dibangunin dulu sampai 1 minggu, dibangunin setiap subuh.
belum sholat itu agak agak susah. Ada yang sudah bisa, ada, tapi ini bagi mereka yang belum biasa itu susah sekali. Sekarang jam 4 udah dimatiin semua, mamanya sholat di situ. Habis itu 1 minggu dia akan tahu kenapa kok dibangunin. Nanti diceritain kalau udah bangun, mati dibangunin buat apa, buat sholat subuh, besok sholat subuh ya. Pasti insya Allah tahu kalau mamanya terbiasa itu sholat subuh jam 4, nanti jam 5 dia sholat subuh. Di situ jangan disuruh doang, disuruh dibangunin setelah itu selesai, tapi diantar ke kamar mandi, ditungguin wudhunya, diantar lagi ke sejadahnya, ditungguin sholatnya. Itu berapa lama? 1 bulan cukup. Biasanya kalau yang saya coba itu 2 minggu cukup. Akan dibangunin ya sudah ke kamar mandi sendiri ketika mau usia 8 itu dibangunin. Kalau sesudah 2 minggu itu wudhu sendiri, datang sendiri, sudah tahu caranya itu sudah tahu. Di situ makanya butuh pembiasaan saja, butuh pembiasaan. Dan itu jangan dipaksa, ketiduran dimaafkan, bolong lagi, besoknya bilangin bolong lagi. Jangan ditekan, biar nanti ketika besar nggak merasa terbebani dengan sholat. Sholat itu bukan untuk terbeban, tapi kebutuhan. Diajarkan bahwa sholat itu kebutuhan orang Islam kepada Sang Holik atau kepada Allah untuk berdoa, waktu berdoa kita. Oke, terima kasih. Mungkin kalau masih ada yang butuh saya sampaikan bagaimana trik-triknya lagi, komen ya, untuk biar saya share lebih banyak lagi apa saja yang telah saya lakukan untuk mendidik anak bisa membiasakan sholat sejak kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.